Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang kita hormati bersama, yang sangat saya hormati Profesor Al-Habib Abdul bin Muhammad Baharun selaku Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman. Teman-teman yang di Yaman yang sedang menuntut ilmu yang saya hormati, khusus selaku Suriah PCGNU, Mas Agus Asro Halim, dan Mas Khosi An-Najah selaku Ketua Tanfidiyah. Teman-teman thalabatul ilmi yang ada di Yaman. Biasanya kalau di Indonesia, wasatiyah itu disebut atau diterjemahkan atau dialihbahasakan moderasi Islam. Di Kamus Bahasa Indonesia, moderasi itu ditulis sebagai yang berkecenderungan tengah, berkecenderungan tidak ekstrim, baik dalam perilaku maupun faham. Juga dijelaskan moderasi adalah sikap mau mendengar orang lain. Dan alhamdulillah berkahnya teman-teman di Yaman, saya punya kitab Ushulul Wasatiyah, saya baca khatam, dan itu persis seperti keyakinan-keyakinan kita yang punya sanad muttasil sampai manhaj Wali Songo. Kita punya sekian kasus dalam sikap manhaji. Dulu perempuan itu tidak boleh belajar karena takutnya kalau belajar itu terus bisa nulis, bisa WA-an, terus takutnya bisa pacaran. Tapi lama-lama itu diketahui kalau terlalu lugu malah jadi korban, jadi objek karena mudah diakali, mudah dibully, mudah difitnah. Begitu juga dulu ketika perempuan jadi polisi itu pertanyaannya itu aktivitas lelaki sehingga perempuan tidak boleh. Tapi setelah mendengar beberapa kasus kriminal, misalnya pengedaran narkoba, itu banyak yang disembunyikan di alat-alat yang khasnya perempuan. Sehingga semenjak dijelaskan polisi kalau itu narkoba disembunyikan di alat perempuan atau alat kelamin, kalau polisinya semua lelaki kayak apa? Sehingga terus mulai tahu pentingnya polisi perempuan. Begitu juga untuk ngecek kasus-kasus pemerkosaan. Itu kalau yang ngecek lelaki kebetulan tidak soleh, bisa tidak karu-karuan itu. Kriminalnya semakin banyak. Kedokteran juga gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini barokahnya mau mendengar. Jadi mendengar itu penting, meskipun pendapat itu kita tidak cocok, tapi kalau mendengar itu penting. Dan awalu hadad din itu ya diperdengarkan. Dulu Rasulullah SAW pertama jadi nabi itu ya memperdengarkan orang. Beliau at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau sekarang beliau itu nabi. Dan barokahnya memperdengarkan itu ada logika nubuwah yang didengar oleh orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka itu Islam. Karena logika yang terbangun sudah ada, mainstream sudah ada. Misalnya kalau problem banyak, resiko banyak, ya Tuhannya harus banyak. Maka pertama Nabi jadi Nabi itu digugat dengan kalimat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Masa urusan kita banyak, kemudian Tuhannya satu. Kalau urusan kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu logika mainstream saat itu. Sampai Nabi bikin logika tandingan, yaitu kalau kamu jadi buruh dan majikannya banyak, semuanya minta dilayani, semuanya minta diturutin, Anda yang bingung. Kemudian mereka setuju. Terus Nabi memberi satu pemahaman, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Rabbukum sayyidukum. Dan itu kalau banyak, kamu akan bingung karena semuanya punya hak merintah, punya hak negur, terutama punya hak memberi sanksi. Itu yang disebut dorobawo masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Nah, logika permanen ini yang disebut kita nggak boleh ekstrim karena semua cerita dulu Nabi itu sah ya. Sah itu meskipun itu nggak pilihan, sah. Sah mendoakan umatnya kena azab kayak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh. Kalau mereka nggak nerima ajarannya. Tapi itu pun setelah mimba dima ja'atumul bayinat. Atau sebagian ayat disebut hatta ta'tiyahumul bayinat. Jadi sanksi itu setelah kita memberi penjelasan kebenaran itu terang welo-welo, sejelas-jelas mungkin. Logika yang nggak bisa ditolak.
Itu baru sah kita mengkutuk, baru sah kita menyalahkan. Sehingga semua nabi itu punya kemampuan fatona, kecerdasan yang orang itu nggak bisa ngilang. Dulu misalnya di fikih, orang Medina itu abkhosun nas, orang yang paling buruk dalam timbangan, orang yang sering transaksi tidak cash, tidak nakdan. Misalnya beli mangga masih pentil itu sudah dibayari dengan asumsi jadi mangga tua. Itu sudah perilakunya Ahlul Madinah zaman itu begitu. Terus Nabi datang, Ara'aita in mana Allahu as-samra fabima astahilu ahadukum ala sahibi. Kamu menjual dengan asumsi itu sudah mangga tua. Kemudian mesti harganya mahal. Bagaimana kalau masih pentil sudah kena musibah, kena angin, lalu kamu mengambil uang itu atas nama apa? Atas nama mangga tua nyatanya yang didapat pentil, atas nama pentil masa iya harganya sebanyak itu. Akhirnya ada kesadaran bahwa muamalah seperti itu tidak sehat, tidak benar. Begitu juga logika-logika tentang ada seseorang pemuda yang mau masuk Islam tapi syaratnya dibolehkan zina. Sampai geger karena itu enggak etis. Ketika geger-geger Nabi tanya, ada apa itu? Ada syabun yadkhulu fil Islam tapi yasta'zinu fi zina. Dia tetap izin bisa zina. Kata Nabi, sudah enggak apa-apa suruh sini ya. Setelah ketemu Nabi mau mengset ya, membuat logika yang luar biasa. Atau hibbuhu li bintik, kamu suka kalau punya putri kemudian jadi demenannya orang, jadi dizinain orang. Ya enggak. Kamu suka kalau perilaku itu ada di ibu kamu. Hidung-hidung belang menjadikan ibu kamu objek seks ibu itu. Hidung belang itu ya enggak terima. Atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, li amatik. Nabi itu ngulang berkali-kali. Sampai muda tadi menyimpulkan betapa buruknya zina. Bagaimana kalau korban itu anak saya, ibu saya, bule saya, budi saya, dan seterusnya. Semenjak itu kata beliau, kata pemuda tadi sama masuk Islam tanpa persyaratan boleh zina, dan zina itu abbahasya. Sesuatu yang sangat buruk. Nah ini yang harus dilatih terus oleh sikap-sikap yang nyuwun sewu bisa disebut ekstrim. Karena harusnya logika-logika Islam itu dipahami secara baik. Sehingga beberapa kali larangan-larangan manhiyat juga Allah menyebut innahu kana fahsyata wa makta wa sa'asabila. Jadi disebut itu buruk sekali. Misalnya pembunuhan, bagaimana kalau itu anak kamu, korbannya keluarga kamu. Sadis juga gitu, bayangkan kalau itu korbannya anak kamu. Sehingga dari baca ini kitabnya Sayyid Abdul Harun, saya alhamdulillah baca dan saya baca mungkin 2 jam khatam karena memang pola itu pola mainstream. Jadi penting membaca kitab dengan mudah dan gamblang itu penting. Karena itu artinya ada mindset bersama, ada pikiran bersama yang kita terimanya itu sudah sayyuhal lisyaribin, nyaman. Jadi kalau saya baca kitab itu ukurannya gampang. Kalau saya baca kok nyaman, gampang berarti ya sepikiran. Karena ya memang mindset yang sama. Dan ciri utama kebenaran itu harus dicatat sayyuhal lisyaribin. Jadi kebenaran itu harus mudah dicerna. Caranya gimana ya? Tadi saya ulang lagi, kita harus mau mendengar. Jadi beberapa pemahaman yang keliru dulu misalnya tidak ada penyakit menular. Kemudian ada orang Arabi yang mencoba onta yang waras dijejerkan yang kudisen. Yang ternyata yang waras jadi kudisen. Sehingga mereka protes, ya Rasulullah kata engkau la adwa walatiyarota. Tidak ada penyakit menular. Ini onta sembuh, onta sehat. Kena onta gudikan ternyata ikut gudikan. Lalu sama Nabi dibenarkan, paman adal awala. Lalu yang nulari yang pertama siapa? Itu asli ya Rasulullah dari Allah. Nah, ternyata pemahaman tadi dikira penyakit nggak boleh menular, itu dicoba yang sakit dijajarkan yang sehat, tapi Nabi membenarkan, maksud saya awal penyakit itu dari siapa? Tentu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akhirnya ada logika bersama bahwa untuk menghadapi sesuatu itu pentingnya mendengar. Kemudian yang terakhir, dan saya mohon nanti diskusinya tentang kitab ini, al-hulu wa takfir. Di mana-mana itu yang namanya nabi itu ya orang kafir dijadikan sebagai muslim. Orang baik juga gitu. Di mana-mana orang baik minyak yang fasik jadi soleh. Yang soleh bodoh menjadi soleh pinter. Yang setengah pinter menjadi pinter banget. Syukur-syukur jadi wali. Nah logika-logika itu harus permanen. Di mana-mana ya inginnya kita itu ya yang enggak baik jadikan baik. Ini bukan kebalik, yang sudah baik dikafirkan, yang sudah anggota dikeluarkan. Itu aja secara organisasi masalah kan. Jadi takfir itu sebenarnya tidak usah dalil sudah jelas, masa yang sudah masuk dikeluarin. Oh yang di luar saja difasilitasi kulil ladzina kafaru iyan tahu farlahum ma tasalam. Kalau kamu mau masuk Islam,
fasilitasnya itu yufar lagu makot salah. Masalah-masalah kamu, dosa-dosa kamu akan diampuni. Jadi tahu-tahu orang yang min ahli la ilaha illallah karena kesalahan tertentu, entah pegang patok kuburan, entah apalah peringatan sesajen langsung dikafirkan. Ini kan jadi aneh. Padahal acaranya tahlilan. Menjadi aneh karena satu kalimat sing dakhala bihal kafiru al-islam. Satu kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi Islam. Kemudian dengan kalimat yang sama orang Islam hanya menjadi kafir hanya karena pegang patok kuburan atau karena acara-acara tahlilan yang dia khurafat. Ini kan jadi aneh dengan kalimat yang sama, yang satu berstatus mengislamkan, yang satu berstatus mengkafirkan. Nah, sering mendengar gini insya Allah menjadi luar biasa. Masyhur itu dicerita di Bukhari, dan saya senang cerita itu ada orang syaribul khamri. Mulai dulu Mang Muhibbinya Kiai itu macam-macam. Dia itu syaribul khamri, tapi kalau nggak di masjid nggak senang. Dia sukanya di dekat-dekat masjid karena dia nggak mau jauh dari tempat orang soleh. Sehingga ketika dikhat oleh Nabi karena keseringan minum sampai wakana yulaqabu himar di Bukhari disebut orang itu panggilannya himar. Tapi ketika sahabat mulai melaknati dia, kata Nabi la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kamu jangan melaknati pemuda itu, bagaimanapun dia senang Allah dan Rasul. Itu di bab tobat, di beberapa bab di kitab Ihya dijelaskan, sama masih ingat kalimatnya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan orang itu dengan salahnya dia syurbul khamri, tidak dikeluarkan dari status mahabbah. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Karena ya maksiat itu desainan hawa nafsu dan itu biasanya zallah. Zallah itu tidak status. Tapi kalau mahabbahnya seorang mukmin pada Rasulullah itu status. Dia tahu Rasulullah itu orang benar, maka dia ingin mahabbah. Ya, karena dia punya nafsu, terus ada zallah. Jadi harus dibedakan mana status, mana zallah. Kita orang Indonesia ya loyal sama Indonesia. Kita KTP Indonesia, kartu anggota keluarga ya Indonesia. Tapi jangan juga kalau zallah langsung tidak menjadi warga Indonesia. Kalau ada sanksi ya sanksi aja, tapi jangan sanksi tidak berstatus Indonesia. Sama mukmin juga gitu. Kalau salah ya salah saja. Tapi jangan terus berstatus tidak mukmin dan seterusnya. Nah, saya mohon logika-logika ini permanen. Kemudian kita punya hujjah riwayah, punya hujjah sanad yang ditulis Habib Abdul Bahri. Karena barokahnya hujjah itu kita bisa menjelaskan kepada umat gampangnya berislam, gampangnya jadi orang baik. Kita berkali-kali cerita jadi orang baik itu gampang. Apalagi kita ini alhamdulillah senang makan, senang tidur, senang guyon, senang. Ya kalau kita jadi orang baik itu kan gampang. Artinya gampang gimana? Ketika semalaman kita guyon, anggap saja itu tarkul ma'asi. Ya barokahnya guyon sama teman-teman, bakas terong bakar, bakas makan-makan. Akhirnya malam itu tidak dugem, tidak maksiat. Barokahnya tidur semalaman, ya barokahnya tarkul ma'asi kuliah. Sudah gitu. Ya kalau kamu jadi Islam ekstrim kan, santri kok tidur semalaman, kapan belajarnya? Harusnya tertanya dibalik. Alhamdulillah tidur semalaman, kapan kamu bisa maksiat kalau tidur terus ya? Barokahnya tidur terus, nggak ada waktu maksiat. Jadi kaidah-kaidah yang kita pelajari zaman ngaji itu, bahwa yang dikatakan taat itu apa? Imtitsalul awamir wa istinabun nawahi, ya sudah. Barokahnya tidur itu istinabun nawahi, nawahi kuliah bahkan karena tidur tadi. Nah, barokahnya cara pandang yang mudah, sederhana, itmamin mubakhin illa wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadhaf. Itu ada di kitab Lubul Usul. Orang itu kalau melakukan mubah, pasti saat melakukan mubah itu ada tarkul haram. Tarku haramimma, akan meninggalkan haram apa saja. Makanya perilaku kiai-kiai ya gejol-gejolkan, santri ya gejol-gejolkan. Itu bukan nilai gejol-gejolkannya, tapi istildat bil mubahat, nyaman dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Dan konsekuensi dari itu saat itu juga pasti tarkul ma'asi. Nah berkahnya berpikir seperti ini jadi enak. Nabi juga sering ketemu anak-anak tanya, ya Umar, mafa'alan Umar, kabar burung kamu gimana? Hal-hal seperti itu bercengkrama tapi menjadi suasana itu nyaman. Tapi ketika ditanya ayul Islami khairun ya Rasulullah itamu ta'am. Islam itu soal mangan-mangan asik gitu ya sudah. Islam itu tabassum, Islam itu talqatu wajhin ceria. Jadi dengan tahu kalau itu semuanya adalah tuntunan Islam, kan termasuk wa fi buti ahadikum shadaqah, Islam itu ya kumpul sama istri. Ya sudah, itu kan hal-hal keseharian yang dibutuhkan manusia dan oleh Islam dilegalkan, didukung. Dan saat yang bersamaan dijamin ada ridha Allah karena di situ ada tarkul ma'asi, ada tarkul munkar. Halo. Saya kira demikian, mungkin antum alamu tentang naskah-naskah beliau.
Saya hanya tautiah ya, hanya memberi dasar bahwa ini sudah benar, naskah-naskah ini saya belajar khatam, alhamdulillah. Dan saya tidak ada yang janggal sama sekali, karena tadi ciri utama kebenaran itu labanan khalisan sa'ikhul syaribin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiran. Jazakumullahu khairan jazaa kepada Gus Baha yang sudah menjelaskan secara jelas tentang isi. Mungkin kita langsung beralih terhadap sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab dari peserta webinar, baik pertanyaan itu disampaikan via komentar di YouTube ataupun dari via chat via Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada link kami. Yang pertama itu dari saudara Upi Ikhtar tentang Syekh. Beliau pengen bertanya tentang trik Rasulullah dalam menghadapi orang yang hulu, biar hati ini terus adem dan tidak jengkel terhadap orang tersebut. Di pertanyaan tentang masalah Rasulullah menyikapi orang yang terlalu ekstrim atau hulu, bagaimana menyikapinya? Langsung kami serahkan kepada Gus Daha untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sekali ya cerita-cerita orang yang cara berpikir ekstrim ya, baik cara mendidik istri. Contoh paling gampang yang dalam keseharian perilaku sosial itu misalnya tentang perempuan, tentang istri. Kata Nabi, perempuan itu didesain atau diciptakan dari mindilain akwat, dari iga yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah. Dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi ya, satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus karena desainnya sudah indilain akwat. Sama seperti manusia, desainnya sudah insan mahalul khotok wan nisan. Kemudian Anda memaksa harus benar, itu kan jadi aneh. Mahalul khotok kok kamu paksa benar itu. Begitu seterusnya. Jadi pentingnya baca, pentingnya begitu juga tentang Nabi Adam. Pertama yang dikenalkan kita tentang Nabi Adam ya, beliau secara lahir diusir dari surga karena kesalahan. Meskipun ada jawaban-jawaban tentang mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Itu kan terus menjadikan orang itu begitu nyaman. Saya punya cerita, ada seorang guru dulu zaman Mbah Zubair ngaji di sarang, terus pulang ke Hajen. Dia merasa belum pinter, beliau merasa belum pinter, nggak berani ngajar takut salah. Itu sama mas saya kajian disebut takut salah itu keangkuhan. Kamu tidak nabi kok takut salah, biasa aja kan. Jadi barokahnya
pemakluman lah terhadap fitrah-fitrah keterbatasan kayak al-insan wa khairul khata' wan lisan. Ada keterbatasan manusiawi ini yang menjadikan kita dilatih untuk tidak ekstrim. Terus kedua, kata Nabi, bayangkan kalau itu keluarga kamu, itu anak kamu. Mungkin kalau kita dimaki-maki orang atau disalah-salahin orang kita jengkel. Bayangkan kalau itu anak kita. Bayangkan kalau itu keluarga kita. Masyhur itu di versi kitab Hikam, Syarhul Hikam itu. Di antara kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ini versi Syarhul Hikam. Di awal juz 2, saya beri penjelasan awal juz 2. Itu di situ dijelaskan. Jadi Nabi Ibrahim mengertikan diangkat ke alam malakut, kemudian sama Allah ditanya, gimana dengan orang-orang yang maksiat di bumi saya? Kata Nabi Ibrahim, ya kira-kira ahlikum ya Allah, karena innahum mereka makan rezeki engkau, akalu rizqoka, kemudian asauka mereka mendurhakai kamu. Engkau ya Allah, asauka mendurhakai engkau. Sampai ada contoh maksiat yang macam-macam. Dan Allah langsung nurutin. Suatu saat Allah minta supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menjawab, innahu samratu fuadi, itu buah hati saya bagaimana saya sembelih. Kata Allah, kamu dulu apa Anda ingat ketika di alam malakut usul begini-begini saya turutin. Dan sekarang saya usul kamu nyembelih anak kamu gak terima, alasan kamu itu anak kamu. Itu yang kamu usulin saya bunuh, itu hamba saya yang menciptakan saya, dan saya arham bi ibadi, saya itu sangat sayang. Enak saja kamu usul bunuh-bunuh gitu. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi awwah, jadi halimum munib gitu. Ya sama seperti itu. Kalau kamu jadi keamanan pondok itu hasil orang senang. Coba kalau yang nakal itu punya Mbak Yu cantik yang kamu bidik Mbak Yunya, itu berat betul itu mau nasir itu karena kamu punya kepentingan. Makanya saya sering guyon kalau ada pembantu mecahkan piring kok dimarahin pasti tidak cantik. Karena marahin orang cantik itu susah. Karena ya artinya ya orang itu banyak kepentingan. Kalau ada orang nyulayani janji kok kamu marah karena orang itu tidak punya jasa. Coba kalau orang itu ngutangi kamu 1 miliar, terus dia nyulayani janji. Oh, kamu tidak bisa marah, nggak ditagih sudah seneng. Jadi sebetulnya kita marah itu bukan murni karena kesalahan orang. Kebetulan yang salah itu tidak orang yang berjasa sama kita, orang yang kita tidak punya harapan. Dianggap orang nggak penting. Coba kalau yang salah itu perempuan cantik yang kamu seneng. Atau orang yang bisa melantarkan kamu ke tempat pekerjaan, yang bisa mengasih status kamu. Salah kayak apa, tanpa dia minta maaf sudah kamu maafkan. Nah seperti ini tuh melatih kita untuk tidak hulu, tidak ekstrim. Karena ternyata ekstrim kita ini berdasar nyon sewu nafsu juga. Kamu bisa marah sama orang yang ngutangin kamu, marah sama orang yang kira-kira itu adiknya kamu lamar. Kalau santri sudah tua-tua itu mungkin ngelamar buliknya, kalau sudah. Nah, itu kan kelihatan. Makanya kita dilatih ada idzamun minnah ya, perasaan bahwa orang lain itu berjasa ke kita, supaya merasa utang jasa lah sama banyak pihak. Nah, kalau jalan-jalan di daerah-daerah kemudian ada masjid, itu sadar Islam yang ngurusi tidak hanya saya, di mana-mana ya ada Islam, dan itu pengurusnya tidak kita. Kamu jalan-jalan di mana-mana kita yang keluaran pondok-pondok besar, mungkin melakukan Islam ya ngajar di pondok, di madrasah. Tapi yang di pedalaman sana mungkin hanya seorang mudin, bahkan seorang PNS. Makanya Mbah Mun sering pesan suatu saat yang membawa Islam kemana-mana itu PNS. Karena PNS, barokahnya dia Muslim, dia di daerah tertinggal pun sama negara difasilitasi ada masjid, ada musola. Karena departemen-departemen di Indonesia pasti disediain fasilitas musola atau masjid. Barokahnya itu Islam menyebar di mana-mana. Karena konsekuensi dari pegawainya yang Muslim sama negara dibikinkan masjid. Dan barokahnya yang bikin negara semuanya tertata rapi langsung jadi. Coba kalau kita yang ke desa-desa tertinggal, kita sendiri miskin, mau cari sumbangan juga sama orang yang belum peduli sama Islam. Jadi kalau Anda dokter misalnya, masuk ke pedalaman Irian, karena Anda dokter Muslim, sama negara difasilitasi ada musola, ada masjid. Dan karena Anda tugas negara, dilindungi keamanannya di macam-macam. Makanya kata Mbak Mun, kamu harus tahu hak suatu saat yang menyebarkan Islam itu ya PNS. Ya tentu santri pastilah, santri kiai pasti. Tapi juga kita nyadari, di beberapa negara non-Muslim ada masjid besar ya bawaannya kedutaan. Karena kedutaannya Muslim, kedutaan kita Muslim, barokahnya itu dibikinkan masjid. Itu juga mahasiswa-mahasiswa akhirnya ikut punya masjid di beberapa negara Eropa, di Amerika Latin, itu barokahnya ada kedutaan Muslim, misalnya Indonesia atau Arab Saudi, terus diberi fasilitas agama dan seterusnya. Dari cara mengakui orang lain itu terus berpikir ekstrim, tidak, ternyata yang kontribusi pada Islam itu banyak, yang menyebarkan Islam ke dunia itu banyak. Barokahnya itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa paling mengawal Islam, tidak merasa paling berjasa.
Ya saya kira demikian. Ya masih sekali lagi ya sudah cukup ini, sudah pinter kok tanya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir ya dari via YouTube tentang bagaimana konsep wasatiyah dalam membela negara. Bagaimana cara kita atau ajaran wasatiyah dalam hal-hal yang berhubungan dengan membela negara. Enggak kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wasatiyah ya sampai level berbeda negara ya, beda komunitas. Sebetulnya ada Membela negara membela dalam negara. ya, Ya, melihat dari negara tersebut. kalau sampai membela negara dengan arti menjaga wahdatil ummah, ya kita tetap pakai fikih saja. Misalnya kita tetap senang kalau al-mukmin itu siapa, al-muslim itu siapa. Al-muslim itu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang orang lain itu tidak mendapat kesulitan karena perilaku dia ya, baik perilaku lisan maupun perilaku min lisanihi wa yadihi. Jadi kita dukung stabilitas negara. Kalau negara ini kacau juga orang Islam dari pekerjaan susah. Kalau negara stabil kan tidak yaktulu ba'duhum ba'da, tidak saling bunuh, tidak saling apa. Tapi kalau barokahnya kita dukung negara dengan makna stabilitas terjaga kan, yang orang-orang miskin bisa kerja di pabrik, guru-guru bisa ngaji, orang Islam bisa sholat nyaman. Jadi sebetulnya mencari dalil-dalil gitu itu mudah. Dalam keseharian kita pasti komitmen pertama orang di biat Allah atau akhdul mitsaq itu ya latas fikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Orang tidak ditumpahkan darahnya, tidak diusir atau tercerabut dari komunitasnya. Caranya gimana? Ya negara ini harus stabil. Nah, caranya stabil gimana? Ya kita tidak ngambil sikap-sikap yang kontraproduktif, yang ekstrim. Tapi semua itu tetap demi aturan yang diterapkan Allah dan Rasul. Itu siapa? Al-Muslim, man salim al-muslimun, min lisani wa yadi. Atau orang mukmin itu siapa? Mayyak manu jaruhu bawa ikohu. Orang mukmin itu orang yang di sekelilingnya itu merasa tidak akan kenapa-apa. Mukmin juga gitu, man amina, orang yang di sekelilingnya juga yakin nggak akan kena musibah karena dia. Nah, hal seperti itu, dalil-dalil seperti itu memang harus dihafalkan sehingga tertanam di hati. Jadi sebenarnya Islam itu gampang sekali, mudah sekali karena fitratallahi allati fatarana sa'alih. Saya lama sekali hidup di Jogja, ya sering ketemu pakar-pakar di Jakarta. Itu mereka berpikir jelimet kayak apa, asal itu maslahat, pasti padanan itu dalam Islam itu ada. Karena Islam ini sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga ya cara bernegara kita ya gampang saja, cara bernegara kita ya kita jangan bikin problem untuk negara ini yang ganggu stabilitas. Kalau stabilitas terganggu, potensi yaktulu ba'du ba'du, potensi saling keos, saling bunuh, terus orang juga cari pekerjaan susah, cara hidup sosial jadi kacau. Nah, saya ingin hal-hal seperti ini tertanam sehingga kita bernegara itu ya tetap diilhami atau dipandu oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa mangkana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Jadi Allah tidak ngendikan fil madaris wa fil masajid, tapi ngendikan yamshi bihi finnas, nuran yamshi bihi finnas. Kita ketemu siapa saja itu dipandu nur, dipandu nur. Misalnya saya ketemu orang bodoh, wajib aliyah ta'limu wa irsyadu. Saya harus mengajarkan dia. Ketemu orang fasik, dulu semua nabi kalau ketemu orang fasik inginnya ya membina dia. Kalau enggak ya da'alahu didoakan. So wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketemu orang yang nyon sewu mudabdabin, enggak jelas senang kita atau enggak. Ya enggak perlu diteliti dia senang apa enggak. Kata Nabi, saya diperintahkan Allah tidak untuk angkuba quluban nas, tidak untuk meneliti hati manusia. Sehingga dengan cara seperti itu Anda bernegara di Indonesia atau sedang jadi tamu di negara lain karena kita belajar hukum-hukum yang kamu fahami itu tetap memandu Anda. Disebut nuroi yamsi bihi finnas. Selalu membawa nur yang kita bawa kemana-mana saat kita ketemu komunitas yang macam-macam, pengalaman yang macam-macam. Makanya saya mohon semohon-mohonnya tradisikan menghafal, itu sanad kita.
guru-guru kita di saraf, di mana-mana, keluarga saya sendiri. Nomor satu itu hafalan. Karena barokahnya hafalan itu misalnya kita mau menyakiti orang lain atau bikin sesuatu yang jadi bumerang ya bagi bangsa ini, langsung ingat al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi intinya terbiasa berpikir supaya kita jadi orang Islam yang benar-benar orang yang salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.